Kami percaya Tuhan adalah satu-satunya jawaban dalam hidup kami. Berfirmanlah, kuatkan kami, beri kepada kami pengertian agar kami menjadi gereja Tuhan yang kuat. Hamba percaya Tuhan, hari ini Tuhan pasti tolong generasi muda di tempat ini. Tuhan tolong kami semua menjadi anak-anak muda yang bisa dipercaya, menjadi anak-anak muda yang berubah ke arah yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu nyata atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati oleh firman katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom teman-teman. Apa kabar? Senang sekali kami bisa kembali bersama dengan kalian. Yuk sama-sama yuk. Hari ini Kafe ini salah kemarin ya kasih tema pada waktu ditanya Kafe temanya apa. Kafe kira itu tema untuk ibadah raya. Jadi Kafe beri tema ibadah raya, tapi tidak masalah karena masih berkaitan. Untuk di youth Kafe akan bicara tentang bagaimana kita berubah ke arah yang lebih baik. Amin. Jadi teman-teman, ada banyak sekali generasi muda nih, anak-anak muda yang suka tanya sama Kafe gini, Kafe, aku tuh kalau lihat temanku ya, kok kayaknya dia tuh ya kalau sepertinya ngomong tuh enak banget. Terus ada temanku tuh percaya dirinya tuh, kayaknya mantep gitu loh. Tapi ada beberapa di antara anak-anak muda yang mungkin kalian merasa mau ngomong sulit, mau bertindak juga kadang-kadang ndak ada keberanian ya. Ada banyak laki-laki gitu ya, kalau ditanya kamu ngapain, kamu cuman ngeliat aja, deketin gitu. Ngomong langsung, waduh dedek Kak. Dalam hidup ini kita sebagai anak muda, kita harus punya yang namanya keberanian. Amin. Tapi keberaniannya yang benar, bukan berani berontak, berani melakukan dosa. Tentunya tidak seperti itu. Nah teman-teman, di Alkitab ada seorang yang luar biasa banget. Dia berubah dengan spektakuler ya. Perubahannya itu dahsyat sekali. Dari seorang pengecut, penakut, dia juga ya bisa dibilang pengkhianat, bisa juga sih. Tapi sebenarnya kita juga nggak bisa gosipin nih orang ya, karena kalau kita coba ada di posisi dia, bisa jadi kita juga sama dengan orang ini. Nah siapa dia? Dia adalah Rasul Petrus. Dan perubahannya itu terjadi, kita untuk orang karismatik hari-hari ini masih berbicara tentang Roh Kudus. Jadi Petrus ini sebelum dia dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, dia menjadi orang yang sedikit pelin-pelan. Coba teman-teman, senang gak punya teman yang hari Senin bilang A, hari Selasa bilang B, nanti hari C ngomongnya beda lagi. Senang gak punya teman pelin-pelan gitu? Gak senang kan? Apalagi kalau sepertinya kalian punya teman dekat, terus bilang gini, hari Minggu aku datang ya ke rumah kamu. Ditungguin sampai malam, sampai subuh, gak datang-datang. Ya kayaknya orang itu gak ada benernya gitu kan. Jadi kita gak suka sama orang-orang yang berubah-berubah. Bayangkan Petrus itu adalah kepribadiannya tidak terlalu baik memang. Dia tuh punya karakter juga yang emosional, meledak-ledak gitu ya. Waktu Tuhan Yesus bernubuat tentang bagaimana kematiannya, ngamuk Petrus itu, gak mungkin gitu, gak mungkin guru katanya. Dia ngomong gitu, tapi kenyataannya setelah Tuhan Yesus betul-betul diadili, bahkan Tuhan Yesus sempat nubuat tuh sama si Petrus, bilang begini, ya kamu ngomong kayak gitu, tapi sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu udah nyangkal aku 3 kali gitu. Jadi Petrus jujur, ini bukan dongeng ya teman-teman, waktu KP ke Israel, tempatnya itu Petrus menyangkal Tuhan Yesus, sekarang dibangun menjadi gereja yang di atasnya itu ada ayam jago. Jadi itu mengingatkan bagaimana sebelum ayam berkokok, Petrus itu udah menyangkal sebanyak 3 kali. Kak V sempat berpikir begini, kenapa ya si Petrus kayak begitu? Tapi jujur loh teman-teman, bayangkan Petrus itu ada di kondisi yang betul-betul mengerikan.
Kenapa? Karena tentara Romawi ya, tentara Romawi itu bukan tentara yang baik. Bengis. Terus udah gitu Petrus kan lihat gurunya sendiri, pemimpinnya itu Tuhan Yesus sedang diadili. Jaraknya itu antara Petrus melihat kondisi Tuhan Yesus sebenarnya nggak terlalu jauh, bisa kelihatan. Karena nanti waktu Alkitab berkata mata Tuhan Yesus melirik kepada Petrus, Petrus tuh merasa betul-betul, aduh kenapa aku seperti ini gitu loh. Ada banyak di antara kita kalau baca Alkitab langsung nuduh, dah ini rasul kayak begini, nabi kayak begini. Tapi kalau sepertinya kita sendiri ada di posisi kayak begitu, belum tentu loh teman-teman. Ayo kita mau belajar sekarang. Tapi tanya dulu, siapa yang kepengen kalian jadi orang yang percaya diri? Katakan amin. Mau? Siapa yang kepengen tindakanmu itu disertai oleh Tuhan yang mau? Katakan amin. Oke, sekarang kita coba untuk ngelihat ya. Jadi ini adalah hasil bagaimana ketika Petrus itu akhirnya dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-6, 36. Kisah Rasul pasal 2 mulai dari ayat 36. Kami akan baca sama kalian, coba perhatikan baik-baik, yang sudah dapat katakan amin. Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Siap diberkati, katakan amin. Oke, perhatikan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Lihat dulu nih, ini yang ngomong Petrus. Jadi ini cuplikan khotbahnya Petrus. Itu buat Kak V keren banget ini Petrus. Kenapa? Karena awalnya dia adalah seorang yang penakut, seorang yang pelin-pelan, tapi waktu Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus mengurapi Petrus, apa yang terjadi? Khotbahnya Petrus, lihat. Ini kalau ada pengkhotbah kayak begini, mungkin zaman sekarang kalau mau mengundang pengkhotbah kayak begini masih mikir. Lihat ya, KP terjemahkan ya. Maksudnya KP coba membuat kalian bisa ngeh dengan ayat ini. Lihat, Petrus ngomongnya gini. Jadi seluruh kaum Israel, kalian harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus, lihat, yang kamu salibkan. Biasanya pengkhotbah itu kalau bicara agak sedikit dilembutkan. Jadi biasanya begini, saudara-saudara kita yang sudah menyakiti Tuhan. Nah itu masih enak kan kedengarannya. Atau saudara-saudara kadang-kadang ada orang-orang yang menyakiti hati Tuhan hanya untuk supaya tidak tersinggung tuh jemaat yang dengar. Tapi Petrus bilang gini, dengar baik-baik semua bangsa Israel, ya umat pilihan Allah. Petrus bilang gini, Yesus yang kamu salibkan. Wih, kata-kata pedes banget. Itu kalau sekarang bisa bilang gini, kamu yang nyakitin Tuhan. Kamu yang sudah tahu itu benar, kamu tidak lakukan. Udah tahu itu dosa, kamu lakukan. Kamu mempermainkan Tuhan. Bayangin kalau sepertinya ini Petrus yang lagi khotbah, dia pengen ngomong gini, jadi ngomongnya tuh to the point. Ya kamu itu, kamu yang salah. Wow, buat Kak V, ini orang bisa bicara ya di atas ya, tidak di atas tidak. Bayangkan itu Petrus kalau sepertinya khotbahnya kedengeran sama tentara Roma. Mati Petrus. Aduh, tapi buat KP ini yang kita perlu. Kita harus jadi orang-orang pemberani. Yang setuju katakan amin. Orang yang berkemenangan salah satunya dia punya ciri-ciri yang khas dalam hidupnya. Orang menang itu tidak takut. Amin. Orang menang itu tidak khawatir, tidak takut. Ngomong-ngomong memang ini salah. Ini benar. Teman-teman, sekarang coba kalian tengok deh. Coba kalian renungkan. Kalian punya komunitas. Ada banyak sekali teman-teman kalian yang mungkin di samping kanan dan kiri hanya karena takut tidak bersahabat lagi, takut ditolak, terus dia nggak bisa ngomong yang benar. Tahu nggak yang bisa mencelakakan hidup kita?
bukan orang yang tidak kenal kita. Biasanya kerusakan dalam hidup kita itu karena teman dekat. Hati-hati. Bilang dong kanan kiri, bilang gini, hati-hati. Hati-hati. Karena apa? Saking dekatnya, dia gak mau bicara dengan terus terang. Betul? Udah tahu temennya itu, seperti contoh nih si A dengan si B. Si A ini tahu kalau si B ini sudah punya pasangan. Nah ini teman sahabatnya nih si B itu. Si B temennya si A. Si A ngerti, kamu kan udah punya pacar. Satu kali si B bawa cewek lain. Lalu si A bilang begini, B, kamu udah putus sama pacar kamu yang dulu? Si B bilang begini, belum sih. Terus si A tanya gini, lah terus ini siapa? Ya ini. Nanti si B kan pasti punya banyak alasan kan? Gini loh, gini kita kan belum menikah. Jadi ya kita ini harus pilih dulu. Nah kalau dipilih itu kan harus dicoba dulu satu persatu. Ya ampun, ini orang dunia ini. Si A harusnya kan dia tahu tuh temannya udah salah. Ngomong dong, jangan gitu. Kita ini anak Tuhan. Nah boleh loh kamu kayak begitu. Gimana kamu nanti berumah tanggamu diberkati, pacaran aja gak bener. Tuhan bilang begini, kalau kamu gak bisa setia, Kak V selalu ingatkan anaknya Kak V. Kak V bilang begini, dengerin kamu ya, mama cuma satu, kalau masih pacaran atau masih berteman, itu temanmu itu udah bisa ngecewain kamu, itu karakter. Dan karakter itu sangat sulit diubah kalau tidak dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Teman-teman dengar baik-baik. Jangan kamu berpikir begini, Kak V kan manusia bisa berubah. Ya bisa berubah memang. Semua kita bisa berubah. Tapi hati-hati, belum tentu waktu kalian terus jalani hidup ini, terus orang yang di dekat kamu yang kamu pikir nanti kalau sudah menikah mungkin dia akan berubah. Jangan main-main. Sebab kalau seseorang itu belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, sangat-sangat langka manusia bisa berubah ke arah yang lebih baik. Teman-teman dengar baik-baik, Petrus adalah seorang pengecut, penakut, tapi waktu dia dijamah oleh kuasa Roh Kudus, dia menjadi seorang yang pemberani. Dia bisa bicara A, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau dia tahu itu salah, dia langsung bilang, kamu yang salibkan Yesus itu. Dan Allah sudah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Wah luar biasa banget ini. Teman-teman, hari-hari ini dunia sebenarnya sedang mencari siapa yang bisa berdiri untuk kebenaran. Tapi seringkali manusia akhir zaman ini sulit untuk menyatakan kebenaran. Kenapa? Karena cari aman. Benar gak? Daripada nanti kita yang jadi masalah, kita yang malahan kita yang mau benar, ngasih tahu benar jadi salah. Tapi dengarkan baik-baik. Yesus Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang adil. Amin. Kalau kamu melakukan kebenaran, kalau kamu meskipun dengan kebenaran itu hasilnya mungkin kamu dijauhi, mungkin kamu difitnah, tapi dengar baik-baik, sebuah kebenaran pasti akan dibela oleh Tuhan sendiri. Jadi teman-teman dengarkan baik-baik. Ya, ini ada pengalaman cukup simpel dari seseorang yang KP kenal. Jadi waktu dia masa muda, dia sempat cerita, dia sempat share tentang kehidupannya. Dia bilang masa mudaku itu, waduh bisa dibilang kuno, katanya. Kuno katanya. Dulu aku tuh dinilai sama teman-temanku, gak gaul, gak nyaman, gak asik katanya. Sampai dibilang gini, berteman sama kamu gak asik katanya, gak enak katanya. Tapi dia adalah teman kafe ini ya, yang kafe kenal baik ini, dia seorang yang cukup berpegang, punya prinsip lah, punya prinsip. Dan dia bilang sama dirinya bahwa Tuhan, prinsipku sekarang adalah aku mau hidup benar. Aku mau hidupku berarti bagi Tuhan.
terserah orang mau nilai apa. Nah karena jujur aja KP nggak tahu ya di zaman sekarang generasi muda kayak apa. Tapi waktu di zamannya KP, generasi muda saat itu juga ya rusak juga, amburadul juga. Yang memberontak sama orang tua lah, pulang sekolah bukannya pulang langsung ke rumah, tapi nongkrong-nongkrong dulu. Ya gak mau tahu mamahnya kerja apa di rumah, papanya kayak apa, gak mau tahu. Pengen pulang sore langsung aja mandi terus masuk kamar. Udah gak mau tahu lah kondisi orang tuanya. Dan di generasinya KP juga adalah banyak sekali generasi muda yang hidupnya udah gak bener. Narkoba, ya terikat dengan film porno segala macam, banyak, seks bebas banyak. Temennya KP bilang begini sama KP, karena ketemunya kan di sekolah Alkitab, dia bilang kalau aku bergaul bingung juga karena teman-temanku ngajak aku yang aneh-aneh. Aku gak bergaul bingung juga, aku gak punya temen. Tapi waktu aku berdoa, aku pilih mana nih? Aku pengen masa mudaku itu bener. Nah kalau aku mau bener, aku harus ambil keputusan. Nah dia di gereja, dia juga kaget karena dia waktu masuk ke dalam sebuah ibadah dan pelayanan, dia coba berkenalan dengan salah satu teman gerejanya. Loh, ya hidupnya juga gak bener-bener banget gitu loh. Bahkan dia semakin syak kalau sama teman-temannya yang di sekolah hidup kayak begitu, dia masih oke, masih bisa terima. Karena apa? Karena dia berpikir teman-temanku gak kenal Tuhan. Ya makanya mereka hidupnya gak benar kayak begitu karena mereka gak tahu kebenaran. Tapi waktu dia masuk ke dalam gereja, dia merasa lebih sakit lagi hatinya karena dia ketemu dengan orang-orang yang kelihatannya menyembah, melayani, ngomong tentang Tuhan. Tapi waktu di luar jam-jam ibadah mereka coba bermain, berkenalan. Loh, kondisinya gak beda banget dengan orang-orang yang teman-teman dia yang tidak kenal Tuhan. Makanya dia bilang, aku sampai pusing waktu itu. Bingung banget. Ini orang ngomong Tuhan, Tuhan tapi sikapnya bodoh aja. Dan sampai satu kali dia bilang gini, aku mencoba untuk pegang prinsipku. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan aku coba berteman tapi aku tidak bersahabat. Karena dia tahu kalau bersahabat berarti membangun hubungan lebih dekat lagi. Dan satu kali ada seorang laki-laki katanya yang deketi dia. Lalu dia bilang, ngapain kamu deketin aku? Iya kita coba dulu jalani. Kalau memang cocok kita bisa lebih dalam lagi. Nah menurut temennya KP lebih dalam itu artinya pernikahan itu. Tapi menurut si cowok ini ternyata bukan, lebih dalam itu ya pacaran tapi lebih serius. Apa sih pacaran serius? Ternyata pacaran serius itu ya disertai dengan seks bebas. Ya tentu aja temannya KP gila kali ini orang. Jadi dia betul-betul akhirnya dia memutuskan untuk tidak sampai dia betul-betul dia minta pimpinan Tuhan. KP tanya, waktu itu ketemu KP di tingkat 1 ya, masih usianya sekitar 20-an. Terus KP bilang sama dia, kamu udah punya pacar sekarang? Enggak, belum. Karena aku aku ketemu sama orang yang betul-betul dia bawa aku di jalan yang benar. Nah puji Tuhannya sih kalau sekarang udah menikah ya. Nah yang KP lihat mungkin masa mudanya dia jadi gak asik ya. Kan temennya gak banyak. Dia menjaga dirinya sedemikian rupa. Dia juga gak mau berpacaran karena dia lihat gaya-gaya pacarannya juga gak bener, gak bagus. Jadi dia merasa dia pikir bahwa hidup ini cuma sementara di dunia ini. Kalau aku pakai untuk dosa, apa gunanya hidup ini? Dan dia betul-betul kepengen banget nyenengin hati Tuhan. Selama hampir sampai usia 20 tahun loh teman-teman. Dia tidak menikmati kehidupan masa muda yang asik menurut orang-orang dunia. Gak asik kamu ya. Tapi dia tetap enjoy karena dia merasa masa mudanya juga dia
betul-betul berkreasi. Jadi dia isi dengan karya-karya yang dia suka gitu ya. Cuman zamannya KP kan belum ada Instagram, belum ada apa. Tapi setidaknya dia tuh bisa bikin-bikin. KP masih ingat banget dia tuh suka gambar. Jadi dia bikin lukisan dan sampai satu kali lukisannya itu juga lumayan laris sih. Ya dia bisa kalau ada wajah temennya sini tak lukis, nanti temennya ngasih uang gitu ya. Seneng juga dia. Jadi dia enjoy, dia nikmati dengan karya-karya yang dia bisa lakukan. Waktu KP dengar sekarang dia sudah jadi seorang gembala sidang dan KP sempat waktu di Facebook KP lihat dia. KP tanya, gimana kabar kamu? Kamu udah ketemu pasangan yang tepat? Iya Pe, kamu gak lihat tuh foto-fotoku anak-anakku, ayo ya gitu. Terus KP bilang, oh ya bagus, gimana kamu bahagia? Bahagia banget Pe, karena orang yang berjuang mempertahankan kesucian pada masa mudanya, itu dia akan melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, dan teman-teman ini firman Tuhan ya dan amin. Bayangkan kalau sepertinya kalian hari ini bilang gini, Kak, aduh nolak dosa itu sulit. Kak, gimana caranya, hatiku nih udah seneng banget. Tapi kalau sepertinya aku harus, hanya gara-gara aku harus hidup benar, terus aku harus memutuskan. Aduh Kak P, rasanya tuh gak kuat. Dengar baik-baik. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita mengambil keputusan yang benar. Amin. Lihat Petrus. Akhirnya Petrus yang tadinya hidupnya tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Dia pengkhianat, dia mengkhianati Tuhan. Puji Tuhan. Dia masih maulah untuk bertobat. Beda dengan Yudas kan. Yudas udah dia mengkhianat, dia bunuh diri, tidak ada pertobatan. Tapi kalau Petrus dia mengkhianat tetapi dia bertobat. Dia nangis. Dia betul-betul pukul dadanya, dia bilang Tuhan ampuni aku. Dan akhirnya puji Tuhannya Tuhan mengampuni Petrus. Dan ketika Yesus naik ke surga, Yesus janji akan memberikan kuasa Roh Kudus. Petrus setia di situ nunggu janji Tuhan. Dengar, orang yang setia nunggu janji Tuhan pasti diberkati. Amin. Petrus mungkin saat itu gak ngerti hidupku mau jadi apa ya. Kalau aku denger-dengeran sama Tuhan, Tuhan janji tunggu. Mereka tuh gak nunggu 1 jam 2 jam loh, 10 hari di loteng sembahyang. Coba kalau seperti kita pikir dengan logika, nunggu janji Tuhan segitu lama. Kita baru 3 jam aja berdoa. Jangan 3 jam lah, KP ajak setengah jam sekarang berdoa. Pasti ada di antara kalian keluar masuk gitu. Ini 10 hari. Apa bisa itu masuk logika? Tapi lihat Petrus, salah satu dari murid-murid itu, banyak kan murid-murid Yesus pada waktu itu yang menunggu di loteng. Petrus salah satunya dia yang menanti janji Tuhan. Orang kalau betul-betul sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, nanti janji Tuhan. Ya, kalau belum Tuhan membuka jalan, ojo ngoyo. Amin. Jangan ambil keputusan sebelum Tuhan buka jalan. Kadang Tuhan bisa pakai orang tua kita. Tuhan bisa pakai pemimpin rohani kita untuk kasih tahu sama kita kalau itu mungkin belum saatnya. Jangan berontak, apalagi kepada otoritas. Kamu kenal dengan seseorang, kamu ingin kenalkan dengan orang tuamu dan orang tua bilang, mama papa belum terima. Mama papa gak setuju. Jangan berontak. Tunggu janji Tuhan. Amin. Dengar baik-baik. Jangan kalian berpikir bahwa ketika kalian serius dengan Tuhan, bisa-bisa aku jomblo seumur hidup. Siapa bilang? Jangan kalian berpikir bahwa waduh penampilanku kalau aku lihat di kaca gak bagus-bagus banget. Tolong dong lihat wajahnya KP yang cewek-cewek. Kalian loh lebih cantik. Masa sih? Kak Pet tuh loh yang puji Tuhan wajahnya kayak begini loh, dapetin yang ganteng kayak gini loh. Jadi jangan
kalian ragukan janji Tuhan. Amin. Tuhan itu punya masa depan buat kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan sayang sama kalian. Tuhan panggil kalian menjadi gereja Tuhan, dibawa untuk berjemaat di tempat ini. Hei, bukan main-main. Kalau kita ada di ruangan ini, Tuhan punya rencana buat kita. Amin. Jadi teman-teman, dengar baik-baik. Tuhan Yesus yang kita sembah bukan Tuhan yang asal dan tidak ada tujuan. Tuhan punya tujuan. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Cuma Tuhan kepengen nurut toh. Waktu Kak V belum sama Ko Daniel, Kak V itu kan sempat dideketi sama seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan loh, pendeta loh. Pendeta. Tahu nggak caranya? Caranya itu supranatural. Jadi waktu dicabut Taurat, kan Kak V tuh di sekolah Alkitab kan ada Taurat. Taurat itu tidak boleh wanita dengan laki-laki bicara. Jadi waktu dicabut Taurat, kita mulai pelulusan, adalah seorang siswa datang ambil Kak V. Itu kan kita barusan diurapi gitu kan, kita nangis-nangis, masih berlutut. Dia datang, dia pegang pundaknya Kak V. Terus bilang, Vera, kaget Kak V. Oh iya, dia bisa pegang karena Taurat udah dicabut, jadi nggak akan ada hukuman. Terus Kak V lihat, Kak V baru lihat begini tuh gini, Tuhan berbicara sama aku. Berbicara apa? Kamu calon istriku. Hah? Bayangin, tapi jujur aja Kak V ini ya bukan cewek murahan dan gampangan. Jadi waktu dia ngomong Tuhan berbicara, Kak V lihat wajahnya, Kak V lihat perangnya, ini apaan sih gitu ya. Jujur Kak V nggak ada rasa. Tahu nggak? Itu kan pelulusan. Kak V di sekolah kitab Beji tuh, kalau kalian tahu. Ada sekolah kitab besar di Beji. Kak V kan dari situ. Oke lah, sudah kita diluluskan kan, diedarkan lah begitu ya, maksudnya diutus dari sekolah ke sana ke sini Kak V ke Sidoarjo. Tapi sebelum ke Sidoarjo Kak V pamit dulu dong ke gereja awalnya Kak V, yaitu di Jakarta. Jadi Kak V berangkat ke Jakarta langsung. Nah waktu di Jakarta Kak V udah pamit, nginep 2 hari di Jakarta. Hari kedua Kak V sudah koper ya, semua barang-barangnya Kak V sudah dipak. Kak V mau pergi dulu ke Sumedang, ke keluarga. Karena kalau di sekolah Alkitab itu ada aturan, kalau sudah praktek selama kurang lebih 1 tahun gak boleh pulang ke rumah, lihat orang tua gak boleh. Jadi itu sudah ada aturan, jadi sebelum masuk ke tempat praktek itu harus ketemu keluarga, pamit lah gitu. Jadi Kak V itu dari Jakarta mau ke Sumedang. Tahu gak, satpam yang di Jakarta itu kan gereja besar banget 4 lantai. Satpamnya tuh ngebel dari bawah gitu. Ada Kak Vera gitu. Terus Kak Vera bilang, iya, sama ini, sama kakaknya, kakak pengerja gitu. Ver, ini satpam tanya, apa? Nah Kak Vera tuh lagi packingnya lagi mau persiapan. Terus satpam bilang gini, Kak Vera, ada yang mau ketemu. Oh, ada yang mau ketemu. Oh iya, packing Kak Vera. Ke bawah dulu dong. Sampai di bawah, di lantai, di paling bawah, kaget Kak Vera. Orang ini bilang gini, tanda nomor 1, aku calon suamimu. Astaga, kenapa kamu kesini? Dan ini nih orang Manado, dia kan belum pernah ke Jakarta, dia nggak tinggal di Jakarta juga, dia adanya di Palu. Kami sampai begini, kamu kok bisa tahu aku ada di Jakarta loh? Pasti, kalau dari Tuhan selalu ada kepastian. Gundulmu kali, masih belum, hatinya Kami masih belum tergerak. Sampai akhirnya kayak bilang, aku lagi packing dan aku mau berangkat. Ya gak apa-apa, aku cuma pengen kasih tahu sama kamu bahwa Tuhan semuanya akan menyatakan kepada kamu, aku calon suamimu. Kp sih masih belum tergoyahkan kan. Ya udah Kp tinggalin dan dia pergi. Udah Kp berangkat tuh dari stasiun Jakarta, pulang dulu ke Sumedang. Di Sumedang Kp tidur 3 hari bersama dengan keluarga. Udah hari ketiga mau pulang nih, bukan mau pulang, mau ke Sidoarjo. Udah kan, udah lepaskan semuanya. Kami mau ke tempat pelayanan. Tahu nggak di hari ketiga ada yang ketuk pintu dong. Papa angkatnya Kak V bilang begini, Ver, ada yang ketuk pintu. Oh iya Pak, Kak V panggilnya Om D ya. Iya Om D, nanti Vera buka. Pas dibuka tanda kedua, astaga. Akhirnya kamu ini lihat ya, sebenarnya ada yang bisa dicontoh juga nih dari orang ini. Ini yang baiknya.
Ada perjuangan. Coba bayangkan, dia itu harus cari alamatnya Kak Velo. Yang di Jakarta, yang di Sumedang kan gitu. Kami juga mikir, ini orang bener-bener ya. Tapi memang cewek-cewek dengerin, cowok kalau belum dapet, ini idenya gemerlian. Idenya tuh apa aja, sampai kita tuh kelepek begitu kan. Gitu kan. Jadi dia sampai di Sumedang tuh, dia bilang, tuh deh, loh Kak, sampai di sini. Nah, aku mau kenalan sama keluargamu. Bayangin dia udah kenalan lah akhirnya. Lululah hatinya KP kan. Dia kenalan sama keluarganya KP. Mamanya KP masih ada tuh, belum meninggal. Mamanya KP sampai tumpang tangan. Terus terima kasih ya gitu ya. Udah KP masih oke, positif thinking kan sama dia. Oke, akhirnya KP ke Sidoarjo, dia ke Palu. 8 bulan kemudian ibu gembalanya KP dong datang. Pera, kamu masih pacaran sama si cowok itu? Dia bilang, loh tahun depan mau ngajak nikah. Diam ibu gembala. KP mulai curiga, kenapa ibu gembala diam? Terus gini, lepasin itu. Karena KP lagi setrika. Takut kan, takut stres terus setrikanya masih nyonyot. Lepas setrikanya, sini kamu duduk berdua sama ibu gembala KP. Terus bilang begini, Ve, kamu jangan kaget ya. Kenapa tante? Kemarin dia ke sekolah Alkitab. Dia ke sekolah kita Palu ke Jawa kan jauh. Kok dia nggak hubungi Vera? Terus ibu gembala bilang, Ve, tapi dia datang dengan seorang wanita. Hah? KP sudah gak bingung. Terus ibu gembala dan dia kenalin ke kita semua kalau itu adalah calon istrinya. Langsung itu setrika kayak roti kepengen tak gegem gitu kan. Rasanya KP udah, jadi itu tanda ya, itu tandanya gitu. Tanda gelo KP bilang ya. KP udah marah sekali. Dan buat KP, wow, ini sesuatu yang gak baik banget ya. Tapi teman-teman lihat, kalau hidup kita itu melekat ambek Tuhan, kita itu tetap kok dijagai Tuhan. Amin. Beberapa 3 tahun yang lalu, lucu, anak rohaninya KP itu super kepo. Pengen tahu aja, dulu mama mantannya siapa aja. Kenapa kamu mau tahu-tahu mantan segala? Nggak perlu gitu. Namanya siapa? Dicari sama dia di Facebook. Ngapain juga kamu cari-cari lagi? Dan dia cari pakai apa? Pakai atas namanya KP. Gelo enggak kan? Dia yang pegang semua kan, media sosialnya KP dia yang pegang. Terus dia cari-cari gitu. Mam, ada namanya. Awas ya kamu ya. Dia nyapa loh mam. Dia nyapa mam. Ya terus kamu kenapa kamu yang semangat sekali? Kamu pengen sama dia gitu. KP ini sudah menikah gitu. Dan KP udah gak mau, gak ada urusan dengan orang itu. Enggak, tapi mau tak kasih tahu mam. Loh ini loh komentarnya itu. Jadi dia masuklah ke linknya dia, linknya yang mantannya KP terus gitu. Dia udah menikah lagi mam. Terus ini loh temennya ngomong, kamu kok suka banget kamu kawin cerai. Jadi kami bilang, aduh Tuhan terima kasih. Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Amin. Nggak semua pendeta itu juga hidupnya benar. Jadi jangan nanti cewek-cewek khususnya ya, cowok juga. Kalau ada satu kali orang datang atas nama Tuhan, Tuhan berbicara, kamu adalah istriku. Dengerin dulu. Jangan langsung ngeroh apanya. Kalau sepertinya kita mau masa depan yang penuh dengan harapan, belajar untuk kita tunggu janji Tuhan. Amin. Tunggu janji Tuhan. Kalau sepertinya belum waktunya sama Tuhan dipisahkan dengan cara apapun, kalian harus coba untuk ngikuti, bersyukur dengan apa yang terjadi. Mungkin kalian pikir, aku cinta banget sama orang ini, satu kali dia mutusin, dia jauhin kamu, gak usah marah. Amin. Gak usah marah, gak usah sedih, gak usah juga kamu turi-turi tanganmu, ngapain? Nangis-nangis sampai bengkak mata, ngapain? Cowoknya belum tentu nangis, cowoknya lagi seneng-seneng. Jadi kalau kalian dilukai oleh siapapun, nggak usah kita berontak. Amin. Tunggu waktunya Tuhan. Asal kita hidup benar, Tuhan akan beri janjinya yang terbaik buat kita. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Jadi KP percaya seperti apa yang KP alami dengan Tuhan. KP lepaskan pengampunan. KP bilang ya sudah,
Kalau memang kamu bukan jodohku, yaudah. Dia sempat mau kembali, kami bilang gak bisa. Kami bilang aku gak bisa. Karena sekali kalau untuk pasangan hidup buat yang namanya suami buat Kafe, itu selamanya seumur hidup. Kafe gak mau pikiran Kafe diracuni karena perbuatan dan perilaku dia yang gak baik. Kami bilang kamu hiduplah dengan wanita itu. Dan Kafe dapat gantinya yang terbaik. Amin. Ko Daniel ini pertama kali mengenal seorang wanita, yaitu Kak V. Jadi Kak V ini perempuan satu-satunya di dalam hidup Ko Daniel. Haleluya. Sedangkan Ko Daniel itu pria keempat dalam hidup Kak V. Karena Kak V kan pernah pacaran, pertama ya yang gak beres, kedua ditolak juga, ya udah ketiga. Nah, tiga-tiganya mantan Kak V ini semuanya tidak direstui oleh keluarga Kak V, khususnya kakak kandungnya Kak V. Jadi kakak kandungnya Kak V sangat keras dengan Kak V. Kalau enggak setuju dibilang gak mau, gak bisa gitu. Waktu Ko Daniel diperhadapkan, ini loh Kak, ada laki-laki yang mau deketin Vera. Wah, itu namanya kakaknya Kak V itu namanya Kak Yanto. Ya, sekarang gembala sidang di kota Semarang. Waktu Ko Daniel dikenalin, Kak Yanto cuma mikir begini, diliatin Ko Daniel. Terus kalau yang cowok-cowok yang sebelumnya selalu Kak Yanto bilang, aku enggak setuju gitu. Selalu langsung begitu. Waduh, gak setuju, enggak. Kak Yanto enggak mau dicoba dulu, enggak. Enggak bisa. Pas Ko Daniel cuman jadi di belakang gitu, bilang sama Kak V, kamu mau sama laki-laki itu? Iya kan belum dijalani dengan ini ya. Apa kakak setuju enggak? Ya aku sih enggak ini sih enggak nolak, cuman kamu enggak takut? Kenapa takutnya? Itu badannya gede banget. Kalau kamu ditindas gimana? Ya enggak dong. Ya namanya pasangan itu pasti baik. Jadi kakaknya kami cuma ya udah kalau kamu mau ya udah jalani aja. Cuman gitu kamu pendek loh, dia tinggi loh. Enggak apa-apa. Kan bagus bisa. Nah, keturunannya jadi bagus kan. Memperbaiki keturunan gitu, puji Tuhan. Jadi teman-teman dengar, yang pasti kita tunggu janji Tuhan. Amin. Petrus dan teman-temannya dia setia menunggu dan hasilnya, lihat tuh, Petrus menjadi orang pemberani. Dia punya masa depan yang luar biasa. Petrus dipakai Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Siapa yang hidupnya mau diberkati katakan amin. Siapa yang hidupnya mau lihat masa depan yang baik katakan amin. Ayo tunggu janji Tuhan. Orang yang berkemenangan adalah orang yang meraih janji Tuhan. Amin. Dia terima janji Tuhan, maka hidupnya penuh dengan kemenangan. Yang setuju berikan tepuk tangan. KP hari ini ngajak teman-teman, gimana sih Kak supaya kita setia menunggu janji Tuhan? Izinkan Roh Kudus menyertai kalian. KP undang hamba-hamba Tuhan, pelayan tim Praise and Worship. Ayo hari ini kita minta Roh Kudus menjamah kehidupan kita. Kita minta supaya Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Nanti Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk mengambil keputusan yang benar. Teman-teman, kalau kita dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, apa yang terjadi? Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Mana itu yang betul-betul membuat kita bisa dekat sama Tuhan. Mana itu yang membuat kita bisa jauh dari Tuhan. Suaminya KP sempat kasih kalimat begini. Kalau yang dari Tuhan cuman satu hasilnya. Kalau yang dari apa saja, pekerjaankah, jodohkah, apa aja yang dari Tuhan itu pasti akan membuat kita dekat sama Tuhan. Amin. Kalau kamu dapat pasangan dari Tuhan, cirinya apa? Buat kamu jadi lebih hidup, lebih kudus, lebih kamu dihormati. Itu yang dari Tuhan. Tapi kalau bukan dari Tuhan, kacau. Kacau, gak bisa jadi berkat. Ayo sama-sama hari ini kita minta supaya hidup kita dijamah oleh kuasa. Siapa yang rindu Roh Kudus memenuhi kehidupan kalian? Boleh angkat tangannya. Ayo hari ini kita tundukkan kepala kita, sembah Tuhan. Biarkan kita, mulut kita ini terus mengagungkan Tuhan. Menyembah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi
hidupku. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Dan biarkan Roh-Mu yang kudus melingkupi hidup kami, sehingga kami menjadi generasi muda yang kuat, generasi muda yang sehat di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau melihat masa depan yang baik. Sebab itu Tuhan, biarkan kami benar-benar Engkau penuhkan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga hidup kami mencapai satu kondisi yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkaryalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kau yang ku perlu. Mari kita bangkit berdiri. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkaryalah lebih lagi. Urapan-Mu, urapan lawatanmu, lawatanmu, Kau yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus. haleluya. Lebih lagi Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku Perlu Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Mari kita sembah Tuhan. Kau terutama di hidupku. Haleluya. Bekerja Roh Tuhan. Jangan berdiam. Sembah Tuhan. Bekerjalah kuasa-Mu. Haleluya, 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 Oh Roh Kudus, Penuhi kami. haleluya. Kami tinggi karena Bapa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jika ada teman-teman di tempat ini, kalian yang belum penuh dengan kuasa Roh Kudus, kalian rindu dipenuhkan oleh Roh Kudus, boleh angkat kedua tanganmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Lalu kau bicaralah dari hatimu kepada Tuhan, bilang, Tuhan, aku perlu Roh Kudus. Tuhan, penuhkan aku dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya aku jadi orang yang bisa dipercaya, supaya aku bisa bertahan dan bisa menolak setiap godaan. Mari minta jamahan kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya,
Terima kasih Tuhan. Amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Mengalir, mengalir, mengalir. Anak-anak muda kita perlu Roh Kudus. Anak-anak muda kita perlu dijamah oleh Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak muda yang berkualitas, anak-anak muda yang penuh dengan kuasa. Minta kepada Tuhan. Dengar baik-baik. Pulang dari tempat ini, ambil waktu berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Bicara kepada Tuhan. Tuhan katakan kalau engkau minta roti, Tuhan tidak akan kasih batu. Artinya apa? Kalau kau minta kuasa Roh Kudus, Tuhan pasti bisa beri. Yang kau minta adalah sesuatu yang paling penting dalam hidupmu. Roh Kudus akan membuat engkau menjadi orang-orang yang berbeda. Roh Kudus akan membuat cara berpikirmu berbeda. Roh Kudus akan mengajar kalian untuk hidup dalam kekudusan. Karena Roh Kudus akan membawa kita pada segala kebenaran. Kalau kau tidak bisa lepaskan dari segala ikatan dosa, kau perlu Roh Kudus. Sebab itu, kalau kau pulang dari tempat ini, adakan waktu berdoa, minta secara pribadi kepada Roh Kudus. Bilang, Roh Kudus, aku perlu engkau. Jamah, urapi, penuhkan. Kami percaya kesungguhanmu mencari Tuhan, kesungguhanmu meminta kuasa Roh Kudus tidak akan pernah sia-sia. Sampai engkau akan merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam hidupmu. Dan sampai engkau akan melihat satu kondisi yang lebih baik. Engkau akan diubahkan ke arah yang lebih baik. Jadi hari ini buka hatimu. KP mungkin tidak akan memaksa kalian untuk berdoa. Tapi kalau memang dari hatimu engkau perlu Roh Kudus, pulang dan berdoa secara pribadi. KP percaya Tuhan akan menjamah kalian. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bapa yang baik, Kau memberkati setiap anak-anak muda. Kalau mungkin ada di antara anak-anak muda yang sungguh-sungguh berkata, Tuhan, aku perlu Roh Kudus, aku mau hidupku lebih baik. Tuhan, Engkau mendengar setiap doa anak-anak muda di tempat ini. Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati. Harabaya dalam nama Tuhan Yesus, dijamah, dipulihkan, diberkati, disembuhkan. Amin. Pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus.
pulihkanku, pulihkanku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu ibadah yang luar biasa boleh kembali kami rasakan pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya di ibadah youth di tempat ini kami boleh sama-sama terberkati bagaimana kehidupan kami di masa muda kami mau menerima setiap janji-janji-Mu Tuhan. Kami mau menerima masa penantian itu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ketika kehidupan kami menerima setiap janji-Mu yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami, maka kami pun dimenangkan, kami pun dimerdekakan sehingga kami pun mampu melangkah di dalam kehidupan ini penuh melewati setiap godaan-godaan dosa. Berkati hamba-Mu Kak Vera Daniel yang sudah membawa kami untuk belajar dalam firman Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat firman Tuhan yang telah disampaikan boleh sama-sama menguatkan dan mengubahkan hati kami Tuhan. Berkati pelayanan beliau khususnya dalam penggembalaannya, dalam pelayanannya juga Tuhan, dalam keluarganya, kesehatannya, semuanya Tuhan. Sehingga kami percaya kami boleh melihat hamba-Mu semakin hari semakin dipakai Tuhan secara luar biasa. Berkati juga Tuhan buat teman-teman youth yang telah hadir pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan mungkin yang datang dengan segala sakit penyakit, datang dengan satu masalah, kami percaya Tuhan ketika kami pulang kami melihat Roh Kudus, kami menghidupi bersama dengan Roh Kudus, maka hidup kami diubahkan, kami berkemenangan sehingga kami tidak dikalahkan dengan masalah yang ada, tapi kami percaya kami menang atas setiap masalah. Dan sebentar lagi juga Tuhan kami akan memberikan persembahan Bapa. Kiranya setiap persembahan yang kami berikan ini biarlah boleh menjadi pelebaran kerajaan-Mu. Kami memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.